Jika kesabaran kita dilatih pada Ramadan yang suci dengan lapar, dahaga, ketaatan serta menghindari maksiat, maka ingatlah bahawa rasa syukur kita pun diuji dengan karunia dan rahmat. Ikhwati fillah, Allah telah membagi manusia menjadi dua golongan, golongan syakur dan golongan kafur. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang pula yang kafir. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kekufuran dan orang-orang yang kafir, sedangkan kesyukuran dan orang yang bersyukur sangatlah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika iblis laknatullah alaih mengerti nilai syukur, maka ia pun merancang tujuan akhir dari godaannya, yaitu mengusahakan agar manusia terputus dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata iblis, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Syukur pada hakikatnya adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan memberi nikmat. Hati dan makrifah dan mahabbah mengakui akan nikmat yang dikurniakan. Lisan membicarakan nikmat yang dikaruniakan. Sang pemberi anggota badan untuk menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi. Taubat, muhasabah, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika dalam kesendirian di siang hari Ramadan, dengan menahan lapar dan dahaga kita tidak mau berbuka karena iman dan meyakini akan adanya pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa kita sedang dilatih untuk menjadi orang-orang muhsinin yang selalu merasa diawasi Allah. Ketika berita ampunan dan ganjaran berlimpah di bulan yang mulia diberitakan oleh Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa kita sedang dilatih untuk melakukan introspeksi diri dan muhasabah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita bersimpuh rukuk dan sujud menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci, cobalah sejenak kita merenung dan bertafakkur, mencoba menghisap diri, menghitung dosa nista, lalu bertanyalah pada hati dan jiwa kita, berapa banyak karunia ilahi yang telah kita nikmati tanpa rasa syukur, betapa banyak ujian dan cobaan yang telah kita jalani tanpa kesabaran dan kerelaan, betapa banyak dosa nista dan kelalaian yang telah kita lakukan tanpa istighfar dan rasa penyesalan. Tidakkah kita pernah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu ingkar akan nikmatku, ingatlah bahwa azabku amat pedih." Hari ini sejenak kita merenung, mencari makna dari masa yang telah kita jalani, mencari hikmah dari detik-detik waktu yang telah kita telusuri setapak demi setapak. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya dalam kehidupan fana ini adalah perjalanan yang melelahkan, melalaikan, penuh tipu daya dan godaan. Dunia dengan pesonanya telah membuat kita terlena dalam mimpi keabadian. Di alam fana ini, angan kejayaan dan kekayaan telah menutup mata hati kita untuk melihat dan sekaligus mempersiapkan bekal kematian menuju negeri pertanggungjawaban dan pembalasan. Padahal kita meyakini akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد